Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-514. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dalam keadaan itu, Ki Arkopati merasa bahwa tugasnya pun menjadi semakin ringan. Prastowo dapat mengambil sebagian dari tugasnya mengatasi serangan-serangan Putut Nantangpati yang menjadi semakin kasar dan liar. Namun dalam kesempatan itu, kadang-kadang ia masih sempat memperhitungkan Kiai Gringsing yang bertempur melawan Panembahan Alit. Sebagai seorang yang memiliki ilmu yang hampir sempurna, Ki Arkopati dapat menilai pertempuran yang sedang berlangsung antara Kiai Gringsing dan Panembahan Alit. Meskipun Ki Arkopati pada saat itu tidak akan lagi mampu melawan Panembahan Alit karena cacatnya, namun Ki Arkopati masih mampu melihat apakah sebenarnya yang terjadi di arena kedua orang yang pilih tanding itu. Ki Arkopati melihat bahwa keduanya telah sampai kepada inti ilmu masing-masing. Bahkan kadang-kadang mereka telah sampai pada puncak tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya. Sehingga nampaknya tenaga yang terlontar dari kedua orang itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi selain dari kekaguman Ki Arkopati atas kemampuan Kiai Gringsing dan Panembahan Alit yang masih tetap utuh, meskipun umur mereka menjadi semakin tua, bahkan seakan-akan justru menjadi semakin masak dan sempurna. Ki Arkopati juga menjadi heran bahwa Kiai Gringsing selama ini telah melakukan suatu usaha yang dapat membahayakan jiwanya. Sejak pertama kali ia melihat kehadiran orang itu di Menoreh pada saat pertentangan berkobar di tanah perdikan ini, dan yang ternyata telah didahului oleh peristiwa-peristiwa yang penting yang terjadi di Sangkal Putung saat Tohpati masih memiliki kekuatan, telah menimbulkan beberapa pertanyaan di hatinya. Apakah yang telah mendorong orang tua itu untuk menyabung nyawa di setiap peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sekitar Mataram? Jika ia sekedar seorang yang memiliki kelebihan di dalam olah kanuragan, kemudian mengambil kedua anak muda itu menjadi muridnya, maka ia tidak akan mempertaruhkan nyawanya bagi Mataram. Namun kemudian katanya, apakah hanya secara kebetulan saja semuanya ini terjadi? Namun Ki Arkopati masih tetap menganggap bahwa ada sesuatu yang lain yang mendorong Kiai Gringsing untuk berbuat banyak bagi Mataram. Bukan hanya bagi Mataram. Ki Arkopati melengkapi pendapatnya sendiri di dalam hati. Ia telah membantu menegakkan pajak di saat pasukan Jipang masih tersisa. Dan ia telah membantu memadamkan api yang berkobar di atas tanah perdikan Menoreh. Dan kini, ia berbuat banyak sekali bagi Mataram yang sedang tumbuh itu. Tetapi Ki Arkopati terpaksa menghentikan angan-angannya. Ia melihat Pandanwangi dan Prastowo menjadi semakin sulit melawan Putut Nantangpati yang benar-benar telah berputus asa.
Meskipun beberapa orang pemimpin pengawal tanah perdikan menoreh yang telah kehilangan lawan-lawannya datang membantu, sehingga Putut Nantang Pati itu seakan-akan telah dikepung oleh 4 orang sekaligus, selain dirinya sendiri, dan seorang di antaranya adalah seorang anak muda bertubuh gemuk dan bersenjata sebuah cambuk. Sejenak Ki Arko Pati mengamati pertempuran itu. Putut Nantang Pati memang seorang yang memiliki perhitungan yang baik. Di dalam keputusasaan itu, hampir di luar sadarnya, ia masih mampu melakukan gerak-gerak yang mengejutkan. Di dalam saat ia tidak lagi dapat berpikir dengan baik, ia masih mampu menemukan sikap yang tidak disangka-sangka oleh lawannya. Di dalam segala keadaan, agaknya Putut Nantang Pati benar-benar sudah mapan dan menguasai ilmunya dengan baik, berkata Ki Gede menoreh di dalam hatinya, dan itulah sebabnya maka ia harus berada di tengah-tengah pertempuran itu, meskipun ia hanya sekedar menentukan keadaan, karena untuk langsung bertempur menghadapi Putut Nantang Pati, kakinya menjadi semakin sakit dan lemah. Kehadiran Swandaru di dalam arena itu telah menggetarkan hati Putut Nantang Pati. Bunyi cambuknya itu bagaikan suara hantu yang memanggilnya dari lubang kubur. Apalagi ketika mulai terasa ujung cambuk menyentuh tubuhnya. Memang tidak ada jalan lain untuk keluar dari pertempuran itu. Pasukannya sudah terdesak dan ia sendiri seakan-akan telah dipisahkan dari pasukannya. Di sekitarnya melingkar orang-orang menoreh yang bersenjata telanjang teracu kepadanya. Akhirnya tidak ada pilihan lain daripada Putut Nantang Pati selain mati, dan ternyata bahwa ia tidak lagi segan untuk melakukannya. Demikian juga agaknya Daksina itu, Sutowijoyo, Ki Lurah Branjangan, dan beberapa orang pengawal pilihan telah mengepungnya dan mendesaknya sampai ke tepi padas yang tegak pada kaki perbukitan. "Kau tidak akan dapat lari lagi," desis Sutowijoyo. "Menyerahlah, mungkin aku masih dapat berbicara dengan mulutku, tidak dengan senjataku. Karena aku tahu Paman adalah seorang senopati Pajang. Di saat Pajang mulai tegak, Paman telah berjasa bagi Pajang. Barangkali jasa Paman itu dapat mengurangi kemurkaan Ayahanda Sultan Pajang dan Ayahanda Pemanahan. Aku tidak akan memohon belas kasihan kepada siapapun juga. Kepada kedua ayahmu itu pun tidak." Daksina justru berteriak. Sutowijoyo mengerutkan keningnya, lalu katanya, "Bukan belas kasihan, tetapi Pajang dan Mataram tidak akan melupakan jasa seseorang. Karena itu menyerahlah, Paman tidak akan mengalami nasib yang buruk." "Bohong, aku tentu akan kau perah seperti cucian hingga darahku kering. Kau dan ayahmu Pemanahan tentu ingin tahu siapa saja yang berada di pihakku. Kau berprasangka kami telah bersama-sama berjuang menegakkan Pajang. Karena itu marilah, jangan kehilangan akal." Tetapi Daksina tidak menghiraukannya. Ia masih tetap bertempur dengan gigihnya. Para pengawal dari Mataram itu pun masih mencoba melunakkan hati Daksina. Mereka memang berkepentingan untuk dapat menangkap Daksina hidup-hidup. Tetapi agaknya Daksina sendiri tidak lagi berminat untuk tetap hidup. "Daksina," berkata Ki Lurah Branjangan, "kau tentu mengenal aku dan beberapa orang prajurit Pajang yang ada di sini seperti aku mengenal kau dan beberapa orang kawanmu. Kenapa kau berkeras untuk berkelahi sampai mati jika kita dapat mencari cara penyelesaian yang lain?" "Persetan," bentak Daksina. "Jangan banyak bicara Branjangan, kau atau aku yang akan mati." Ki Lurah Branjangan menarik nafas dalam-dalam. Daksina bagaikan orang yang mengamuk.
Kita tangkap hidup-hidup, desis Sutowijoyo kepada Lurah Beranjangan. Tetapi agaknya Daksina mendengarnya sehingga dengan penuh kemarahan ia berteriak, "Sombong, ayo, tangkap aku hidup-hidup jika kau mampu." Dalam pada itu, Agung Sedayu yang sudah tidak mempunyai lawan lagi berdiri termangu-mangu. Dilihatnya pasukan Panembahan Agung yang semakin jauh terdesak, sehingga mereka sudah hampir memasuki padepokan induk. Sejenak ia termangu-mangu karena di sekitarnya masih ada beberapa lingkaran perkelahian. Kiai Gringsing yang bertempur melawan Panembahan Alit benar-benar merupakan arena pertempuran yang tidak ada bandingnya. Pertempuran itu tentu lebih dahsyat dari saat-saat Kiai Gringsing harus bertempur melawan Ki Tambakwedi. Sekilas terbayang perang tanding yang pernah dilakukan oleh Ki Argopati melawan Ki Tambakwedi. Tentu merupakan pertempuran yang sangat dahsyat sekali. Namun kini di samping kemampuan olah kanuragan dan pengungkapan tenaga cadangan, di dalam pertempuran itu terasa sesuatu telah membakar keduanya, kemarahan dan puncak dari ilmu mereka. Setiap kali Agung Sedayu masih mendengar cambuk Kiai Gringsing meledak-ledak, demikian juga cambuk Swandaru. Karena itu, maka Agung Sedayu mulai tertarik untuk membantu salah seorang dari mereka. Tetapi ia pasti bahwa ia tidak akan dapat banyak berbuat di arena pertempuran melawan Panembahan Alit. Karena itu, perlahan-lahan Agung Sedayu mendekati arena pertempuran melawan Putut Nantangpati. Ia masih melihat senjata terayun, tetapi ketika ia mendekat, terdengar seseorang mengadu perlahan-lahan, dan sekali lagi cambuk Swandaru itu meledak. Maka suara itu pun terulang lagi. Agung Sedayu tertegun ketika ia melihat darah di tubuh Putut Nantangpati. Ternyata senjata Pandan Wangi telah menyentuhnya, disusul oleh senjata Swandaru. Sehingga dari luka di tubuh Putut Nantangpati itu pun meleleh darah dan menitik ke atas tanah di lembah yang terasing itu. Putut Nantangpati menggeram, tetapi ia sudah bertekad bahwa lembah terasing ini adalah lembah yang harus dipertahankan dengan mempertaruhkan nyawanya. Karena itu, maka ia sama sekali tidak berusaha untuk menghindari maut yang sudah mulai menyentuhnya. Serangan-serangan berikutnya adalah serangan-serangan yang lebih dahsyat lagi, dan Putut Nantangpati yang menjadi semakin lemah, sama sekali tidak mampu lagi untuk menghindarkan diri dari kematian. Tetapi sebelum saat terakhir itu datang, maka terdengar suara Ki Argopati. "Cukup! Tidak bijaksana membunuh lawan yang sudah tidak berdaya. Persetan!" Tiba-tiba Putut Nantangpati berteriak dengan sisa tenaganya. "Aku tidak akan mengharap belas kasihan seperti itu. Aku adalah Putut Nantangpati, murid terpercaya dari Panembahan Agung. Jika kalian ingin membunuh aku, bunuhlah." "Kisanak," berkata Ki Argopati, "kematian bukan tujuan kami. Kau harus dapat mengerti bahwa yang kami perangi bukan kau sebagai manusia wadak, tetapi adalah sikap dan perbuatan. Jika wadakmu tidak mampu lagi mendukung sikap dan keinginanmu yang salah, maka kami tidak akan berbuat banyak lagi atas wadakmu itu." Mata Putut Nantangpati justru menjadi semakin membara. Sejenak ia memandang Ki Argopati, namun agaknya ia benar-benar tersinggung oleh kata-kata Ki Argopati itu, sehingga ia pun kemudian berteriak, "Kau menghina aku! Kau menghina kejantananku!" Hampir di luar dugaan siapapun juga, Putut Nantangpati yang lemah itu
didorong oleh kemarahan yang meluap-luap, tiba-tiba saja meloncat secepat hati di udara, menyerang Ki Argopati tanpa menghiraukan lawan-lawannya yang lain. Namun sudah menjadi tekadnya, ketika ujung pedang Pandanwangi, ujung cambuk Swandaru dan serangan mendatar Prastowo berbareng mengenainya, bahkan Ki Argopati sendiri yang terkejut, tidak mampu lagi untuk menghindar, apalagi kakinya benar-benar terasa sangat mengganggunya. Karena itu, yang dapat dilakukannya adalah mengacungkan tombak pendeknya ke arah lawannya itu. Demikianlah beberapa ujung senjata bersama-sama telah mengenai tubuh Putut Nantangpati. Ia masih dapat menggeram dan menggeliat. Tetapi kemudian ia menghembuskan nafasnya yang penghabisan, menelungkup di atas tanah yang dipertahankannya sampai ujung hidupnya. Agung Sedayu yang juga melihat tubuh Putut Nantangpati yang arang keranjang itu memalingkan wajahnya. Meskipun ia berada di medan, tetapi ia tidak sampai hati melihat luka dan darah yang bagaikan membalut tubuh yang berbaring itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia pernah mendengar cerita tentang Kiai Ageng Selo yang mengikuti pencalonan senopati. Di dalam pendadaran, Kiai Ageng Selo harus bertempur melawan seekor harimau lapar di alun-alun. Dengan menaiki seekor kuda, Kiai Ageng Selo memasuki arena, diiringi oleh sorak-sorai prajurit yang menjadi pagar arena dengan tombak di tangan. Ketika sampai saatnya ia berhasil menusuk harimau itu tepat di punggungnya, dan ketika darah yang merah seakan-akan memancar dari luka itu, Kiai Ageng Selo memalingkan wajahnya. Ia tidak sampai hati melihat harimau itu mengaum dan mandi darah. Namun dengan demikian ternyata ada orang yang lain melampauinya di dalam pendadaran itu. Bukan kemampuannya olah senjata sambil mengendalikan seekor kuda, tetapi orang itu tanpa mengedipkan matanya memandang harimau korbannya yang berguling-guling kesakitan dan kemudian mati terkapar di alun-alun, diiringi sorak-sorai yang rasa-rasanya akan merobohkan langit. Kiai Ageng Selo tidak berhasil menjadi seorang senopati, tetapi Kiai Ageng Selo sama sekali tidak menyesal. Bahkan ia masih merasa bersyukur bahwa ia tidak berhasil, karena di medan perang yang dibunuhnya itu tentu bukannya sekedar seekor harimau. Agung Sedayu sekali lagi menarik nafas dalam-dalam, dan ia menjadi semakin yakin akan dirinya sendiri bahwa ia tidak akan dapat menjadi seorang prajurit yang baik. Selagi merenungi keadaannya sendiri, maka Agung Sedayu pun terkejut pula ketika ia mendengar orang-orang Mataram bersorak. Ternyata beberapa orang yang juga berasal dari Pajang, termasuk Raden Sutowijoyo dan Ki Lurah Beranjangan, telah berhasil mengakhiri pertempuran itu. Seperti Putut Nantangpati, maka Daksina pun tidak mau menyerah. Ia sadar bahwa ia akan mengalami banyak kesulitan di Mataram. Jika ia tertangkap hidup-hidup, ia akan mengalami perlakuan yang parah untuk diperas keterangan dari mulutnya tentang orang-orang Pajang. Dalam pada itu, yang masih saja bertempur dengan gigihnya adalah Panembahan Alit. Kiai Gringsing benar-benar mengalami kesulitan, bahkan hampir tidak mungkin untuk mengalahkannya. Panembahan Alit memiliki ilmu yang sulit diatasi. Kecepatannya bergerak merupakan senjata yang dibanggakannya. Karena itu, maka ujung cambuk Kiai Gringsing hampir tidak pernah berhasil menyentuhnya.
ilmu apa sajakah yang sedang bertarung di arena itu? Raden Sutawijaya pun menjadi heran. Hampir saja ia memerintahkan pasukannya untuk bersama-sama membinasakan Panembahan Alit. Namun Kiai Gringsing sempat berteriak, "Biarkan Panembahan Alit bermain-main dengan aku sendiri." Dengan demikian, maka perkelahian itu pun berlangsung dengan sangat sengitnya. Sementara pasukan Panembahan Agung yang lain telah terdorong memasuki padepokannya. Panembahan Alit pun mengetahui bahwa pasukannya telah terdesak dan bahkan terpisah daripadanya. Dan ia pun mengetahui bahwa kedua senopati pengabitnya telah mati di peperangan itu. Namun ia tidak ingin lari, tidak berbuat seperti di alas Tambak Boyo. Kali ini ia bertempur mati-matian, mengerahkan segenap ilmu yang ada padanya. Ternyata bahwa Panembahan Alit yang juga menyebut dirinya Panembahan tidak bernama itu berhasil mengimbangi kemampuan Kiai Gringsing. Bahkan sekali-sekali Panembahan Alit mampu mendesak Kiai Gringsing untuk beberapa langkah surut. Kiai Gringsing pun sadar bahwa ia tidak akan dapat memenangkan perkelahian itu begitu saja. Ia kagum akan kecepatan bergerak lawannya yang kadang-kadang dapat melampaui kecepatan ujung cambuknya. Dengan demikian maka beberapa orang pemimpin dari Mataram dan Tanah Perdikan menoleh, kemudian berdiri melingkari arena pertempuran antara Kiai Gringsing dan Panembahan Alit. Yang semakin lama justru menjadi semakin seru. Bahkan mereka sudah bertekad untuk bertempur sehari semalam, dan jika perlu lebih panjang lagi dari waktu yang sehari semalam itu. Namun dalam pada itu, Panembahan Agung sendiri tidak dapat mengingkari kenyataan. Pasukan lawan sedikit demi sedikit telah memasuki padepokannya, sehingga ia tidak akan dapat tinggal diam. Karena itulah, maka telah terjadi sesuatu yang mengguncangkan keseimbangan pertempuran itu. Di dalam cengkaman perang tanding yang dahsyat itu, Panembahan Alit masih sempat melihat bayangan raksasa di puncak bukit. Semakin lama, bayangan itu menjadi semakin samar. Bayangan itu tidak hilang dengan tiba-tiba, tetapi perlahan-lahan, sehingga akhirnya hilang sama sekali. Bukan saja Panembahan Alit, tetapi hampir setiap orang sempat melihat raksasa yang seakan-akan perlahan-lahan menjadi asap, sehingga akhirnya tidak lagi kasat mata. Kepergian bayangan itu agaknya menimbulkan kesan tersendiri. Raksasa yang lain pun tiba-tiba telah lenyap pula dari atas bukit, meskipun dengan cara yang lain, tidak dengan perlahan-lahan. Ki Sumangkar yang membimbing Rudito melihat juga bahwa kedua raksasa itu telah hilang. Karena itu dengan bergegas ia berkata, "Rudito, ayahmu telah selesai dengan samadinya. Marilah, cepat." Keduanya merayap naik di antara batu-batu padas, hanya beberapa langkah. Di balik sebuah gerumbul mereka melihat Ki Waskita masih duduk di atas sebuah batu yang tersembunyi. Rudito menjadi ragu-ragu sejenak, tetapi Ki Sumangkar berbisik, "Itu benar-benar ayahmu, bukan bentuk semu." Rudito memandang Ki Sumangkar sejenak, namun kemudian ia berteriak, "Ayah!" Ki Waskita pun kemudian berdiri. Dipandanginya saja anaknya yang kemudian tertatih-tatih berlari mendapatkannya dan langsung memeluknya sambil menangis seperti kanak-kanak. Ki Waskita membelai kepala anaknya yang telah hilang beberapa lamanya itu. "Kau tidak apa-apa?"
desis ayahnya. "Kenapa tidak apa-apa?" sahut anaknya di sela-sela tangisnya. "Aku telah diikat, disakiti, dan dipaksa untuk berbicara yang aku sendiri tidak mengerti." Ki Waskita menjadi semakin iba kepada anaknya, anak laki-lakinya yang sangat manja, yang tidak pernah mengalami persoalan yang dapat mengguncangkan hatinya. Tiba-tiba saja ia mengalami peristiwa yang memang sangat dahsyat, bahkan bagi mereka yang berhati tabah sekalipun. "Baiklah Rudito, beristirahatlah di sini bersama pamanmu Sumangkar. Aku masih harus menyelesaikan pekerjaan ini." "Apakah ayah akan pergi?" "Ya, aku harus bertemu dengan Panembahan Agung." Agaknya ia menyingkir dari padepokannya. "Dari mana ayah tahu?" "Bentuk semu yang diciptakannya, ditinggalkannya begitu saja, sehingga perlahan-lahan menjadi kabur dan hilang. Ia tidak sempat menghapusnya lebih dahulu ketika ia meninggalkan tempatnya." "Tetapi biar sajalah ia pergi, ayah. Ia akan menjadi manusia yang paling berbahaya. Kegagalannya kali ini akan menumbuhkan dendam yang semakin dahsyat di dalam hatinya." "Tetapi ayah jangan pergi." Ki Waskita seolah-olah tidak menghiraukan suara anaknya. Perlahan-lahan ia melepaskan pelukan anaknya sambil berkata kepada Ki Sumangkar, "Aku titip anakku, bawalah kepada Ki Gede Menoreh jika ia sudah selesai. Aku harus mendapatkan Panembahan Agung. Jika kita tidak ingin melihat ia mengguncang-guncang ketentraman bumi ini dengan ilmu kebohongan itu." "Ayah!" Rudito berteriak. "Jangan gelisah, kau sudah aman di sini. Tidak ada apa-apa lagi." Tetapi ayah jangan pergi." Ki Waskita tidak menghiraukannya. Ia pun segera berlari menghambur dan hilang di balik rumpul. "Ayah! Ayah!" Rudito masih berteriak. "Sudahlah Rudito, marilah kita pergi mendapatkan Ki Argopati." Rudito mencoba untuk meronta melepaskan dirinya dari tangan Ki Sumangkar untuk menyusul ayahnya, tetapi Ki Sumangkar memeganginya semakin erat sambil membujuknya. "Rudito, kau adalah seorang anak muda yang sudah dewasa. Kau bukan anak-anak lagi. Anak-anak muda sebayamu kini berada di medan dengan senjata di tangan. Kenapa kau masih saja menangis?" Rudito memandang Ki Sumangkar dengan tatapan mata yang basah. Namun anak muda itu mencoba juga untuk menahan tangisnya yang menyesak di dadanya. "Sudahlah," berkata Ki Sumangkar kemudian. "Ayahmu adalah seorang yang memiliki kelebihan dari orang lain. Ia merasa mempunyai kewajiban untuk berbuat kebajikan. Karena itu jangan kau tahan, agar usahanya untuk bertemu dengan Panembahan Agung itu dapat berhasil." Rudito tidak menyahut. "Nah, marilah kita menemui Ki Argopati." Rudito tidak meronta lagi ketika Ki Sumangkar membimbingnya seperti membimbing anak-anak menuruni tebing dan mendekati arena yang sudah menjadi lengang. Namun ternyata masih ada pertempuran yang sengit terjadi di lembah itu. Bahkan seperti ayam jantan yang sedang bersapung, maka beberapa orang telah melingkarinya menyaksikan perkelahian yang dahsyat itu. Sampai saat terakhir tidak ada tanda-tanda bahwa Kiai Gringsing akan berhasil. Panembahan alit bagaikan menyimpan sarang angin di dalam dadanya. Betapapun ia bergerak dan berloncatan, nafasnya rasa-rasanya sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan seolah-olah tata geraknya semakin lama menjadi semakin mapan.
Meskipun Panembahan Alit adalah seorang yang bertubuh wajar, namun ia selalu berhasil menyusup di antara lecutan-lecutan cambuk Kiai Gringsing yang meledak-ledak di sekitarnya. Tetapi di saat-saat terakhir, terjadilah perubahan itu. Ketika Panembahan Alit melihat bayangan raksasa di atas bukit yang lenyap dengan perlahan-lahan, maka seolah-olah ia mendapat isyarat bahwa Panembahan Agung sudah tidak mampu lagi bertahan. Bagi Panembahan Alit, maka Panembahan Agung adalah tumpuan perjuangannya. Ia bertempur mati-matian dan melakukan semua usaha selama ini untuk menggagalkan usaha membuka Alas Mentawai, karena ia berharap bahwa pada suatu saat Panembahan Agung akan dapat menjadi Ratu Adil yang menguasai tanah Jawa, yang akan memerintah dengan kebesaran yang tiada taranya, yang akan disegani oleh kawan dan lawan, dihormati oleh bangsa-bangsa di permukaan bumi. Namun di dalam saat terakhir, pertahanan ini agaknya tidak lagi dapat diselamatkan. Panembahan Agung sendiri agaknya telah menjadi berputus asa atau meninggalkan padepokan tanpa memberitahukan kepadanya lebih dahulu. Perasaan kecewa, menyesal dan cemas bercampur baur di dalam hatinya, sehingga tata geraknya pun menjadi terpengaruh olehnya. Pada saat-saat yang demikian itulah, maka cambuk Kiai Gringsing telah menyentuhnya tepat di lambung, sehingga Panembahan Alit itu pun terdorong beberapa langkah surut. Tetapi ternyata bahwa setiap mata menjadi terbelalak karenanya. Ujung cambuk Kiai Gringsing yang tiada taranya itu sama sekali tidak berhasil melukai tubuh Panembahan Alit. Meskipun pakaian Panembahan Alit koyak karenanya, tetapi kulitnya sama sekali tidak tersobek, sehingga tidak setitik darah pun yang mengembun dari tubuhnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.